Akhirnya tugas UAS udah selesai deh. Tinggal liburan deh. Liburan kemana ya yang enak? Bandung atau Singapura ya? Pasti kata siapa UAS sudah selesai? Masih ada loh satu tugas lagi. Hah? Apa tuh? Itu loh tugas matkul manajemen pesantren yang ada 8 soal. Tapi kamu boleh menjawab hanya 5 soal saja. Oh itu. Kamu mau gak bantu aku? Boleh dong. Yuk Besti. Pertanyaan yang pertama, soal nomor 1. Bagaimana konsep dasar manajemen pesantren? Jelaskan konsep dasar manajemen pesantren beserta ruang lingkupnya. Analisis mengapa manajemen modern perlu diterapkan tanpa menghilangkan identitas dan tradisi kepesantrenan. Oke, baik. Yang pertama yaitu manajemen pesantren adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pondok pesantren untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif. Manajemen pesantren menerapkan fungsi POAJ. Yang pertama planning, yaitu menyusun program dan tujuan. Yang kedua yaitu organizing, membagi tim dan membagi tugas kepada tenaga pendidik dan pengurus. Yang ketiga yaitu activating, pelaksanaan, yaitu melaksanakan seluruh program pesantren dan pembinaan santri. Yang keempat adalah controlling, yaitu mengawasi, perbaikan, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan pondok pesantren. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pesantren. Yang pertama, pengelolaan kurikulum agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu manajemen santri, mulai dari penerimaan hingga pembinaan. Yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi guru dan staf. Yang keempat, yaitu manajemen keuangan agar dana dapat dikelola dengan transparan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar. Yang keenam, yaitu hubungan masyarakat guna menjalin kerjasama antar masyarakat. Yang ketujuh, yaitu penjaminan mutu agar kualitas pendidikan terus meningkat. Selanjutnya, manajemen modern perlu diterapkan agar mampu menghadapi tantangan zaman seperti digitalisasi, peningkatan mutu pendidikan. Namun penerapannya harus tetap adaptif, yaitu seperti nilai-nilai kepesantrenan, nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan itu harus tetap dipertahankan untuk sebagai identitas utama. Pertanyaan nomor 2. Tipologi dan distingsi pesantren. Jelaskan berbagai tipologi pondok pesantren di Indonesia beserta karakteristiknya. Bandingkan kelebihan dan tantangan masing-masing tipologi dalam menghadapi perkembangan zaman. Oke. Pesantren di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pesantren salafiyah, yang kedua pesantren kholafiyah, itu modern ya, dan yang ketiga pesantren terpadu. Pesantren salafiyah menitik beratkan pada pembelajaran kitab kuning dengan metode sorogan dan bandongan. Kelebihannya adalah penguasaan ilmu agama yang kuat dan pembentukan akhlak. Tetapi tantangannya adalah keterbatasan ilmu teknologi dan dalam penguasaan ilmu. Yang kedua yaitu pesantren modern dengan menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan formal, bahasa asing, dan teknologi. Kelebihannya yaitu menghasilkan lulusan yang siap melanjutkan pendidikan ataupun siap memasuki dunia kerja. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara pendidikan agama dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu pesantren terpadu yang mengombinasikan antara sistem salaf dan sistem modern. Kelebihannya yaitu mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi agama dan ilmu umum secara seimbang. Namun tantangannya dalam pengelolaannya itu lebih kompleks karena harus mengatur sistem pendidikan secara bersamaan. Pertanyaan nomor 3. Visi, misi, tujuan, dan panca jiwa pesantren. Sebuah pesantren akan menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran VMTS baru. Jelaskan prinsip-prinsip penyusunan VMTS yang baik dan bagaimana VMTS tersebut harus mencerminkan
Dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran itu harus mempunyai prinsip yang jelas, terukur, realistis, dan relevan. Visi menjadi arah jangka panjang, misi menjadi langkah-langkah pencapaian visi. Sedangkan tujuan dan sasaran harus dapat diukur sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran itu harus mencerminkan panca jiwa pesantren, yaitu nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Contohnya, visi menjadi pesantren unggul dalam ilmu, akhlak, dan teknologi. Sedangkan misinya meliputi pembinaan karakter Islami, pengembangan keterampilan santri, serta budaya hidup mandiri. Dengan demikian, seluruh kegiatan pesantren tetap berlandaskan pada nilai-nilai kepesantrenan. Pertanyaan nomor 4. Kepemimpinan dan tata kelola pesantren. Analisis hubungan antara struktur kelembagaan, kepemimpinan kiai, dan tata kelola pesantren. Menurut Anda, bagaimana model kepemimpinan yang ideal agar pesantren tetap berkembang, namun tetap menjaga karisma dan nilai-nilai pesantren? Keberhasilan suatu pondok pesantren dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, kepemimpinan kiai, dan tata kelola organisasi. Kiai menjadi pemimpin utama yang menentukan arah kebijakan. Sedangkan struktur organisasi berfungsi membantu dalam pelaksanaan tugas sehingga pengelolaan itu berjalan efektif dan profesional. Model kepemimpinan yang ideal yaitu kepemimpinan yang transformasional dan kepemimpinan partisipatif. Apa sih kepemimpinan transformasional itu? Yaitu model kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggotanya. Contohnya, seorang pemimpin itu menjadi teladan bagi anggota-anggotanya dan memberikan penguatan motivasi kepada anggotanya. Sedangkan model partisipatif yaitu model kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Contohnya, mengutamakan musyawarah dan adanya komunikasi dua arah. Manajemen akademik dan SDM pesantren. Jelaskan bagaimana penerapan manajemen kurikulum, manajemen santri, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas lulusan pesantren. Berikan contoh implementasi. Manajemen akademik dan sumber daya manusia itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas lulusan pondok pesantren. Manajemen kurikulum dilakukan dengan memadukan kurikulum pesantren, kurikulum nasional, dan pengembangan santri. Sehingga santri memiliki kompetensi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manajemen santri dilaksanakan melalui proses penerimaan, pembinaan karakter, bimbingan, evaluasi, hingga pengembangan prestasi. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui rekrutmen sesuai kompetensi, pelatihan, serta evaluasi kinerja secara berkala. Contoh implementasinya yaitu ustadz diberikan pelatihan penggunaan media pembelajaran digital, sedangkan santri dibekali penguasaan teknologi, dilatih penguasaan keterampilan public speaking yang baik, dan berbagai life skill dengan tetap memadukan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kepesantrenan. Dengan demikian, lulusan memiliki keterampilan yang bermanfaat, siap menghadapi perkembangan zaman, mampu memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan mampu bersaing di era modern. Menurut Anda, tantangan terbesar pesantren Indonesia dalam 10 tahun mendatang adalah apa? Dan jelaskan strategi manajemen yang paling efektif untuk mengatasinya disertai argumentasi ilmiah. Oke, tantangan pondok pesantren di Indonesia dalam 10 tahun yang akan mendatang, yaitu yang pertama, perlu ditingkatkan kualitas SDM-nya. Karena bagaimanapun tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan itu perlu ditingkatkan, perlu adanya perbaikan dalam pengelolaannya, dalam penugasannya, seperti itu. Yang kedua yaitu adanya kurikulum yang semakin berubah-ubah. Nah,
pondok pesantren ini harus menyesuaikan antara kurikulum nasional dan kurikulum kepesantrenan dengan memadukannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas lulusan yang baik gitu ya, berkembang dari sebelum-sebelumnya. Yang keempat yaitu menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi digital, karena semakin berkembangnya zaman pasti berubah ya, dan teknologi semakin menguat gitu, apalagi AI yang semakin meningkat gitu ya. Nah, hal ini perlu gitu adanya santri dalam menguasai teknologi, tapi masih tetap memadukan gitu nilai-nilai keislamannya gitu ya. Yang terakhir yaitu menjaga karakter dan budaya pesantren. Nah, walaupun nanti zaman semakin berkembang, tetapi karakter ataupun budaya pesantren itu jangan sampai tertinggal, apalagi terhempas ya gitu. Jadi karakter ataupun budaya-budaya pesantren itu harus tetap dipertahankan. Itu harus menjadi sebagai identitas utama pesantren begitu. Terima kasih Dela sudah membantu. Sama-sama Nur.